Kalau misalkan Bank Indonesia memiliki 3 phase ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Erwin Haryono juga dari Bank Indonesia bahwa memang itu bertahap, kita harus secara matang menyiapkan. Jadi tahap pertama pastinya kajian dan persiapan. Nah tahap kedua biasanya masuk ke piloting. Jadi kita pilots dulu, tidak langsung digunakan. Seperti di China pun begitu ya, digital yuan kan di 5 kota dulu misalkan, dengan melibatkan BUMN dan PNS dulu. Misalkan BUMN di 5 kota itu dan PNS di 5 kota itu dibayar dengan digital yuan dulu dan ditransaksikan dengan BUMN yang memang menyediakan barang dan jasa, sehingga itu nanti kelihatan, oh kita dengan pilot ini apa nih yang perlu diperbaiki, apa kekurangannya, apa risiko-risikonya, apa yang perlu kita siapkan. Nah itu nanti terjawab semua di fase piloting itu. Nah baru masuk ke tahap ketiga di mana memperkenalkan sosialisasi edukasi dari platform yang sudah lebih matang begitu. Jadi yang sudah dari hasil piloting tadi. Nah sehingga nanti masyarakat menjadi lebih siap. Jadi itu mungkin butuh waktu berapa lama ya? Kalau misalkan kayak redenominasi rupiah dari historicalnya itu diperkirakan misalkan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, begitu pula mungkin dengan digital. Nah, ini kita sekarang kan di fase yang pertama gitu. Mungkin dalam 2-3 tahun pertama, nanti kemudian 3 tahun berikutnya. Jadi memang di situ dibutuhkan staging sambil melihat kesiapan masyarakat, sambil kita melihat penerapan di negara-negara lain yang sudah mulai menerapkan kan misalkan Ikrona Project di Swedia misalkan, atau Bank of Japan mulai 2023 dan Chinese Yuan sudah kemarin 2020. Nah, nanti kita akan ada lesson learn dari negara-negara lain. Nanti kita lihat apa sih yang menjadi kendala, hal-hal yang harus kita antisipasi seperti itu. Jadi proxy yang terdekat adalah itu, dan kemudian tadi seperti Pak Alphonse juga bahwa kadang-kadang dalam memilih itu kita ada beberapa pilihan ya, seperti apakah akan decentralized atau centralized, apakah akan fully intermediated atau partially atau hybrid gitu. Nah, mungkin yang lebih bagus itu strateginya adalah hibrid juga. Jadi kalau hibrid itu misalkan tidak menghilangkan peran dari perbankan gitu misalkan. Jadi tidak langsung bank sentral itu langsung dengan private, tapi di situ ada peers-nya yaitu dari sisi perbankan sebagai yang menengahi antara central bank dengan tetap ada peran perbankan. Jadi tidak terlalu disrupsi. Jadi supaya mengurangi efek disrupsinya gitu. Jadi perlu pendekatan yang bertahap dan kemudian mungkin pendekatan hibrid di mana di situ peran-peran dari agen yang sudah ada mungkin tidak dieliminir 100%. Dan kemudian sifatnya tadi kan tidak substitusi cash 100%. Ini adalah pilihan atau alternatif atau diversifikasi. Jadi kalau menurut pantauan Anda, Mbak Telisa, ini waktu yang mungkin untuk menjadi timeline ini sekitar 6 tahun ke depan begitu untuk sampai selesai persiapan atau justru sampai diluncurkan? Iya, jadi kalau kita belajar dari negara-negaranya seperti Jepang kan dia sudah mulai riset dari tahun misalkan 2015, 2017, tapi dia baru akan menerapkan 2023. Berarti kan dari 2023 ke 2015 kan kayak Jepang sendiri mungkin 7 sampai 8 tahun. Nah, itulah perkiraan gambaran sampai dia betul-betul meluncur, dan meluncur pertama pun kan masih pilot ya, artinya tidak langsung diterapkan 100% seperti itu implementasinya. Jadi ya kalau perkiraan kita juga mungkin seperti itu ya, 6 sampai 7 tahun kemudian untuk piloting terlebih dahulu. 8 tahun ya, kita coba tanyakan ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, kalau tadi ya menurut Mbak Telisa ini mungkin sekitar 7-8 tahun begitu ya yang mungkin proporsional gitu. Kalau menurut Anda dari segi teknologi apakah sama? Sebenarnya digitalisasi pembayaran sudah terjadi sekarang. Jadi dengan sekarang kita sudah sangat cashless. Jadi mungkin officially kita belum, dan dari central bank juga belum secara resmi menerapkan hal ini. Tetapi sekarang secara de facto kita sudah sangat cashless, kita sudah sangat jarang pegang cash, dan kita sudah banyak dompet digital ya, dan transaksi perbankan juga sekarang lebih banyak dilakukan di balik komputer daripada di depan teller. Sebenarnya hal itu sudah terjadi, mau tidak mau itu sudah terjadi. Nah, kalau nanti mau resminya apakah 7 tahun, apakah 5 tahun atau lebih cepat lagi, saya pikir akan sangat mendukung, dan memang kita perlu bertahap ya untuk mencapai hal itu. Tapi hal itu juga menunjukkan dari dunia bisnis juga sudah ada arah ke sana, di mana kita lihat bahwa banyak bank-bank yang fokus ke digital di Bursa Efek juga mulai menunjukkan keberadaannya. Bahkan dalam waktu singkat, 1 atau 2 bank yang paling besar bisa melompat, padahal masih belum ada apa-apanya. Kapitalisasi pasarnya bisa mendekati bank yang 5 besar, padahal belum ada apa-apa. Hal itu sudah menunjukkan bahwa memang arah ke sana sudah tak terhindarkan ya.